Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mata Putri dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai salah satu studi kasus yang mana kasus ini itu seringkali menimbulkan dilema, terutama bagi para tenaga medis, yaitu ketika praktik kedokteran modern bertemu dengan keyakinan religius yang kuat dari pasien. Pernah nggak sih kita membayangkan berada di posisi seorang dokter muda yang penuh semangat ingin mengabdi pada masyarakat? Ia memiliki niat yang tulus untuk membantu dan menolong masyarakat yang ada di sana. Seorang dokter yang baru saja membuka praktik di sebuah desa kecil, tempat di mana masyarakatnya sangat religius dan sangat teguh dalam keyakinannya. Ia datang dengan bekal ilmu medis, niat yang tulus, dan komitmen yang kuat untuk menyembuhkan masyarakat yang ada di sana. Namun, begitu ia mulai menjalankan tugasnya, muncul tantangan yang tak pernah ia duga. Banyak masyarakat di sana yang menolak saran pengobatannya. Mereka menolak vaksin, enggan menerima terapi medis modern, dan tidak pernah mau mendengarkan saran yang ia berikan. Alasannya, karena keyakinan agama mereka tidak sejalan dengan metode tersebut. Bayangkan posisi sang dokter. Ia bukan hanya merasa kecewa, tetapi juga bingung. Di satu sisi, ia punya tanggung jawab untuk menyembuhkan sebagai dokter. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengganggu kepercayaan yang sudah tertanam di hati masyarakat yang ada di sana. Lalu muncul pertanyaan besar, apa yang seharusnya ia lakukan? Bagaimana ia bisa menjembatani antara ilmu yang ia yakini dan iman yang dianut pasiennya? Disinilah filsafat ilmu hadir sebagai jembatan yang penting. Melalui epistemologi, kita mengetahui bahwa manusia memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Ilmu kedokteran didasarkan pada metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, pengujian, dan pembuktian. Ilmu medis bersifat rasional dan sistematis. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa keyakinan agama juga merupakan sumber pengetahuan bagi banyak orang. Mereka mendapatkannya melalui berbagai macam cara. Ada yang dari tradisi, pengalaman, ataupun pengajaran spiritual. Keduanya sah sebagai bentuk epistemologi meskipun dengan jalan yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan ini? Bukan dengan memaksakan salah satunya, tetapi dengan membuka ruang untuk berdialog, dengan saling menghargai satu sama lain, dan bukan dengan debat yang saling menjatuhkan. Seorang dokter dalam hal ini perlu memahami bahwa sains dan keimanan bisa berjalan berdampingan, asal ada komunikasi yang baik dan penuh empati. Secara ontologis, filsafat ilmu mengajak kita untuk mengenal lebih dalam apa sebenarnya makna dari penyakit dan kesembuhan. Bagi dunia medis, penyakit adalah gangguan pada sistem biologis. Tapi bagi sebagian masyarakat, penyakit bisa berarti gangguan spiritual, cobaan hidup, atau bahkan teguran dari Tuhan. Artinya, penyembuhan tak hanya dimaknai sebagai kembalinya fungsi tubuh, tetapi juga kembalinya ketenangan jiwa. Jadi, ketika seorang dokter menawarkan suntikan atau resep
Mungkin yang dibutuhkan seorang pasien bukan hanya itu, tapi juga perhatian, penghargaan, dan pendekatan yang menghormati makna hidup mereka. Ini bukan berarti ilmu kedokteran ditolak, tetapi bahwa pendekatan ilmu harus diperkaya dengan pemahaman terhadap konteks sosial dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Nah, dari situlah muncul aksiologi, yaitu nilai-nilai dan etika yang membimbing tindakan kita. Ilmu sehebat apapun harus digunakan dengan bijak. Seorang dokter tidak cukup hanya tahu apa yang benar secara medis, tetapi juga perlu tahu bagaimana menyampaikannya dengan yang benar dan manusiawi. Dalam dunia medis ada 3 prinsip yang sangat penting. Yang pertama itu ada autonomi, yang kedua itu ada beneficence, dan yang ketiga ada non-maleficence. Yang pertama itu tadi autonomi, yaitu hak pasien untuk memilih. Yang kedua, beneficence, yaitu niat untuk melakukan yang terbaik bagi pasien. Dan yang terakhir ada non-maleficence, yaitu menghindari tindakan yang membahayakan. Nah, dalam kasus ini, sang dokter harus menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut. Ia perlu tetap memberikan informasi medis yang benar dan ilmiah, tetapi tanpa memaksa dan tanpa membuat pasien merasa disalahkan atau diremehkan. Etika juga berarti menghargai pilihan pasien, sekalipun itu bukan pilihan yang kita harapkan. Sebab dalam dunia nyata, kita tidak hanya bekerja dengan teori, tetapi dengan manusia yang punya nilai, harapan, dan ketakutan. Seperti yang ada pada teori Thomas Kuhn, di mana ia berkata bahwa ilmu berkembang bukan hanya dari penemuan baru, tetapi juga dari perubahan cara pandang terhadap realitas. Di mana di sini Thomas Kuhn menjelaskan bahwa dalam sejarah ilmu terjadi pergeseran paradigma, seperti dari pengobatan spiritual ke medis. Tetapi kedua paradigma itu bisa hidup berdampingan, karena masing-masing punya cara sendiri dalam memahami kenyataan. Nah, melihat dari kasus tersebut, teori dari Thomas Kuhn ini dapat membantu kita memahami bahwa perbedaan antara kepercayaan religius dan medis bukan semata salah atau benar, tetapi bisa berasal dari paradigma yang berbeda. Pada akhirnya, filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa ilmu bukan sekadar alat untuk menjawab apa yang benar, tetapi juga membantu kita menjawab bagaimana berlaku benar kepada sesama. Ia tidak hanya bicara soal akal, tetapi juga soal hati. Ia hadir bukan untuk memisahkan ilmu dan iman, tapi untuk menjembatani keduanya. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan satu hal penting, yaitu bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya soal ilmu dan diagnosis, tetapi juga soal kepekaan hati. Karena terkadang yang paling dibutuhkan pasien bukan hanya obat, tetapi juga kehadiran yang menghargai dan memahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.